Tujuan praktikum menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik dan menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Pendahuluan, arus listrik adalah aliran muatan listrik, sedangkan tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik yang mendorong aliran muatan tersebut. Arus diukur dalam satuan ampere, sementara tegangan diukur dalam satuan volt. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum ini adalah baterai 1,5 volt 3 buah, kabel penjepit secukupnya, merah dan hitam, bola lampu 2,5 volt, dan dudukan baterai sebanyak 3 buah. Halo, perkenalkan saya Puspa Hayati Sinambela, mahasiswa PGSD dari UT Medan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum percobaan arus dan tegangan listrik. Baiklah, percobaan pertama yang kita lakukan adalah percobaan arus listrik. Di hadapan saya telah tersedia alat dan bahan yang digunakan di dalam percobaan ini. Ada air keran, air garam, penghapus karet, kemudian ada kawat, ada kayu yang saya ganti menggunakan tusuk gigi, kemudian ada sendok perak, ada kawat tembaga, kemudian ada mata pensil, dan ada tas plastik. Bahan pertama yang kita uji adalah kawat besi. Kawat besi ini akan saya capit pada pencapit buaya, kemudian akan kita lihat apakah kawat besi ini dapat menyalakan lampu, dan ternyata kawat besi mampu menyalakan lampu, artinya kawat besi bersifat konduktor. Selanjutnya kawat tembaga. Kawat tembaga ini akan saya capit pada pencapit buaya, dan kemudian akan saya coba nyalakan lampu, dan ternyata lampu menyala. Artinya kawat tembaga juga bersifat konduktor. Bahan berikutnya yang akan kita uji adalah sendok perak. Sendok perak ini akan saya capit pada pencapit buaya dan akan saya nyalakan lampunya, dan akan kita lihat apakah lampu menyala. Ternyata lampunya dapat menyala, artinya sendok perak bersifat konduktor. Bahan yang keempat adalah kayu. Di sini saya menggunakan tusuk gigi. Saya akan mencapit tusuk gigi ini menggunakan capit buaya dan akan saya coba untuk menyalakan lampu. Ternyata lampunya tidak menyala, artinya kayu ini bersifat isolator. Bahan berikutnya adalah karet penghapus. Karet penghapus ini saya capit menggunakan capit buaya dan akan saya nyalakan lampu. Ternyata lampu juga tidak dapat menyala, artinya karet penghapus juga bersifat isolator. Bahan yang keenam yaitu grafit atau mata pensil. Di sini saya mencapit grafit ini menggunakan capit buaya, kemudian saya nyalakan lampu dan ternyata lampu dapat menyala. Ternyata grafit ini juga bersifat konduktor. Berikutnya kita akan menguji bahan kertas. Saya akan capit kertas ini menggunakan capit buaya. Dan setelahnya akan saya coba untuk menyalakan lampu. Ternyata lampu tidak dapat menyala, artinya kertas bersifat isolator. Selanjutnya bahan yang akan kita uji adalah tas plastik. Tas plastik ini akan saya capit menggunakan capit buaya. Kemudian akan saya coba untuk menyalakan lampu. Ternyata lampunya tidak menyala, artinya tas plastik bersifat isolator. Bahan yang berikutnya kita uji coba adalah air keran. Di sini saya akan memasukkan capit buaya ini ke dalam air keran ini. Kemudian saya akan mencoba untuk menyalakan lampu dan ternyata lampu tidak dapat menyala, artinya air keran ini juga bersifat isolator. Dan bahan yang terakhir adalah air garam. Di sini saya akan memasukkan capit buaya ke dalam air garam. Kemudian akan saya coba menyalakan lampu. Dan ternyata lampu mampu menyala. Artinya air garam ini juga bersifat konduktor. Dari praktikum ini diperoleh kesimpulan, dari 10 bahan yang diuji coba, bahan yang mampu menyalakan lampu adalah kawat besi, kawat tembaga, sendok perak, grafit atau mata pensil, dan air garam. Artinya bahan-bahan tersebut bersifat konduktor, yaitu mampu menghantarkan arus listrik. Selanjutnya, praktikum yang akan saya lakukan adalah percobaan tegangan listrik. Di hadapan saya telah tersedia alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, 3 buah baterai, capit buaya, dan juga ada lampu. Pada percobaan pertama, kedua buah kabel kita letakkan pada
kutub positif dan dapat kita lihat bahwa lampunya tidak menyala. Di sini artinya bahwa tidak terjadi tegangan listrik pada percobaan ini. Berikutnya saya menyambungkan antara kutub negatif dan kutub positif dan ternyata lampu bisa menyala namun redup. Hal ini dikarenakan saya hanya menggunakan satu buah baterai yang berukuran 1,5 volt. Berikutnya saya menggunakan dua buah baterai yang disusun secara seri, kemudian akan saya nyalakan lampunya dan ternyata lampu bisa menyala lebih terang dibandingkan menggunakan satu buah baterai. Selanjutnya saya menggunakan 3 buah baterai yang disusun secara seri dan akan saya coba nyalakan lampu ini dan ternyata lampu menyala dengan sangat terang. Ini dikarenakan pada rangkaian ini menggunakan 3 buah baterai dengan total tegangan 4,5 volt. Demikianlah praktikum saya. Terima kasih.